warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Milna Sania, NIM A1F11074, semester 5, PG PAUD Universitas Jambi 2018, kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana sih penggunaan dari aplikasi Inkscape untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komputer lanjut anak usia dini dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Anda Kasmiati MPDI. Semoga video ini dapat bermanfaat. Disimak ya. Inkscape adalah sebuah perangkat lunak editor gambar vektor yang bersifat perangkat lunak bebas di bawah lisensi GNU GPL. Tujuan dari Inkscape adalah menjadi perangkat grafik muktahir yang memenuhi standar XMI, SVG, dan CSS. Inkscape bersifat multibahasa, terutama untuk antarmuka dan skrip rumit, sesuatu yang sering terlewatkan pada sebagian besar editor grafik vektor komersial. Inkscape adalah piranti lunak sumber terbuka yang dapat disebarkan secara bebas. Inkscape dapat diinstal baik di US Windows, Mac, dan tentunya Linux, Red Hat, Stability, dan sebagainya. Inkscape dirintis pada tahun 2013 sebagai fork dari proyek Sodipodi. Sodipodi sendiri yang dikembangkan sejak tahun 1999 didasarkan pada GIL Demonstration Application. Sebuah karya dari Ralph Levenford itu dipindahkan oleh sebuah tim berjumlah 4 orang yang beranggotakan mantan pengembangan Sodipodi. Dengan Inkscape, mereka berpendapat bahwa mereka dapat memfokuskan pengembangan pada penerapan standar SVG secara lengkap. Tidak seperti pengembangan Sodipodi yang menekankan pada pembuatan sebuah editor grafik vektor yang secara umum dengan mengorbankan implementasi SVG. Layout yang terdapat pada aplikasi Inkscape. Yang pertama yaitu kanvas. Bagian ini dapat digeser atau digulung ke arah kanan dan kiri dengan cara menggeser panel bar pada bagian samping kiri dan bawah. Page, bagian dari bidang kerja yang membatasi kertas cetak. Menu bar terdiri dari beberapa pull-down menu yang berfungsi pada pengaturan umum Inkscape. Yang keempat, command bar terdiri dari shortcut jalan pintas untuk mengakses perintah yang ada di bagian menu. Toolbox adalah terdiri dari beberapa peralatan tool yang biasa digunakan untuk bekerja, yaitu menyeleksi, menggambar, dan mengubah objek. Yang kelima yaitu tool control, terdiri dari beberapa kotak yang memuat ikon-ikon yang memudahkan dalam memilih tool. Yang keenam, color palette, yaitu bagian ini berfungsi untuk memilih warna yang akan digunakan. Yang ketujuh, ada status bar, terdiri dari beberapa area memberikan informasi mengenai aktivitas yang terjadi di bidang kerja. Yang kedelapan yaitu style indicator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja tool yang terdapat pada aplikasi Inkscape. Yang pertama yaitu ada selector, kedua ada node, ketiga ada tweak, keempat ada zoom, kelima ada rectangle, keenam ada 3D box, ketujuh ada ellipse, 8 star, 9 spiral, 10 pensil, 11 pen, 12 kaligrafi, 13 eraser, 14 pen bucket, 15 teks, 16 konektor, 17 gradient, dan 18 dropper. Selanjutnya, objek dasar dalam aplikasi Inkscape.
Objek yang lebih khusus yaitu ada beberapa. Yang pertama, spiral dibuat menggunakan alat spiral. Mereka memiliki sejumlah dikonfigurasi dari berbalik dan konvergensi. Kedua, ada box 3D yang dibuat dengan menggunakan alat box 3D. Kotak memiliki perspektif diatur dan sejumlah dikonfigurasi menghilang poin. Ketiga, yaitu ada objek manipulasi. Setiap objek dalam gambar dapat mengalami transformasi, ewind atau bergerak, berputar, scaling, dan skewing. Transformasi parameter bisa juga diterapkan secara numerik melalui dialog transform. Yang keempat, ada styling objek. Masing-masing bentuk di Inkscape memiliki beberapa properti yang menentukan gaya. Semua properti pada umumnya dapat diset untuk objek apapun. Kelima, ada operasi Inkscape memiliki alat yang komprehensif karena mereka adalah konstituen yang paling umum dari sebuah gambar vektor. Alat node memungkinkan untuk mengedit jalur pada tingkat node tunggal oleh tweaker posisi. Kemudian ada anak cowok ini di belakang dan ada anak cewek juga di sini ya. Ini bisa aku pindah. Untuk shortcut ungroup kamu bisa pencet Ctrl Shift G. Nah, kalau kamu lihat di sini ada 95 objek yang membentuk si anak cowok ini. Jadi ini aslinya tuh kamu bisa pisahin. Ini kakinya digeser-geser ya. Ini juga bisa kamu kasih warna yang beda. Misalnya kamu nggak mau warnanya coklat, kurang oke gitu ya. Oke, sekarang kita ganti jadi warna biru, bisa ya. Oke, nah kalau kamu udah selesai edit warna celananya, misalnya seperti ini, kamu bisa grup lagi. Kamu select dulu, klik dan drag dengan mouse. Kamu select semua objeknya dan kamu pencet ini objek group ya, atau ada shortcutnya Ctrl G. Nah, dia jadi satu objek lagi, bisa kamu pindahkan sebagai satu objek ya. Kemudian objek ini kamu bisa geser. Selain digeser, kamu juga bisa ini rotate. Nah, seperti ini, kamu rotate lagi, rotate lagi, rotate lagi. Atau kamu flip secara horizontal, atau kamu flip secara vertikal ya, seperti itu. Dan objek ini bisa kamu susun posisinya, bisa kamu naikkan paling atas. Jadi kalau kamu geser ke sini, dia berada di depan stand ya. Atau bisa kamu turunkan paling bawah, lower to bottom. Jadi dia di belakang gambar stand ini, dia ngumpet di sini ya. Untuk menaikkan atau menurunkan kamu bisa pakai raise atau lower seperti ini. Oke. Nah, satu lagi yang mau aku tunjukin adalah nah gambar ini kamu bisa crop dengan cara kamu bikin dulu frame-nya pakai yang ini ya, create rectangle and square. Kamu taruh di atasnya, kamu select di belakangnya dengan pencet tombol shift sama klik, mouse klik gitu ya. Kemudian kamu objek clip set. Nanti yang tersisa cuman yang tadi udah di frame. Nah, ini kamu bisa gedein. Kamu gedein seperti ini. Dia tetap menjadi gambar vektor ya. Karena kalau kamu gedein ini nggak pecah. Sedangkan kalau kamu crop gambar bitmap atau raster, kamu gedein itu pasti akan pecah. Nah, di sini ada tools yang bisa kita pakai di Inkscape, bisa membuat kotak gitu ya, bisa membuat circle, bisa membuat garis seperti ini, freehand, atau bisa juga garis lurus gitu ya. Nanti kamu coba sendiri.